Halo para touring, kembali lagi di Aya Touring. Di sebelah gue ini udah ada satu motor CB 150R yang udah dimodifikasi oleh satu orang, namanya adalah Bimo. Nah, Bimo ini udah sebenarnya aktif di Ontahut. Dia sering ikut terabasan pakai motor ini, dan kalau bisa dilihat emang paling proper ya modifikasinya. Dari depan sampai belakang kayaknya udah nggak ada yang nggak dirubah nih. Apalagi kaki-kaki yang paling keren ya. Nah, apa aja ubahan yang ada di motor ini, dan apakah rangkanya retak atau mesinnya kelotok? Itu bakal kita bahas semuanya di video kali ini. Oke para touring, nah sekarang kita bakal ngebahas dari CB 150R ini dari bagian depannya dulu. Kalau dari atas, samanya motor adventure selalu ya, namanya dengan penggunaan windshield. Dimana windshield ini kalau Bimo memasang modelnya tuh kayak model-model punya CB 500X ya. Ada corong dua nih, ini biasanya buat ventilasi kalau di CB 500X. Di modifan CB ini nggak terlalu banyak yang macam-macam, karena emang bisa dilihat nanti ada videonya ini Bimo yang emang suka jalan-jalan, dia tuh suka terabasan banget pakai motor ini. Dan itu mainnya bener-bener di yang jalur gitu loh, yang emang nggak mudah buat dilewatin. Terus kita coba turun ke bagian bawah sedikit, dan ini yang paling radikal dari modifan motor ini ya. Bisa dilihat bahwa kaki-kakinya ini udah menggunakan upside down dari CRF. Copotan dari CRF dan langsung dipasang ke CB 150R ini. Terus pasti kalian teman-teman pada nanya kan, apa aja yang dirubah untuk memasang shock CRF ke CB 150R? Nah, kalau informasi dari Bimo, itu cuma cukup tinggal ngerubah asnya aja. Jadi asnya dibubut, punya CB 150R dipindahin ke shocknya punya CRF, dan hasilnya bisa dipasang ke CB 150R ini. Dan untuk komstir juga nggak ribet juga, karena untuk komstirnya masih pakai punya CB 150R aslinya. Kalau bagian shock kayaknya cuma itu aja ya, dan emang dengan penggunaan shock CRF ini kelihatan looknya pun langsung berubah drastis banget, dan secara travel suspensinya pun pasti akan jauh lebih panjang. Jadi nggak perlu tuh pakai peninggi-peninggi yang sampai 30 cm, 20 cm buat apa? Buat apa? Mending kayak gini, lebih proper. Kalau mau diajak ayur-ayur itu juga nggak ada resiko buat patah. Itu pertama dari shocknya. Nah, ini yang kelihatan berubah juga adalah spakbor. Nah, spakbor biar kelihatan makin adventure lagi, si Bimo ini menggunakan spakbor punya CRF juga. Jadi biar udah ada dudukannya kan, tinggal dipasang aja dan lari ke bawah. Nah, ini namanya motor adventure tuh kalau nggak jari-jari tuh kayak sayur asem, nggak ada asemnya gitu, sayur doang, hambar gitu. Jadi di sini si Bimo menggunakan velg jari-jari Scarlett ring 19 warna gold, tapi lebarnya agak cukup kecil ya, cuma 160. Digunakan tromolnya ini menggunakan VND, dan cakramnya sendiri ini cakramnya apa Bim? Ori. Cakramnya ori. Ya emang jadi kelihatan makin dual purpose banget ya, karena emang rata-rata kan kalau kita lihat inspirasi orang-orang namanya jari-jari belang ya kalau motor adventure itu, depannya 19, belakangnya 17. Dipadukan dengan ban yang ini sebenarnya ban dual purpose, tapi emang lebih ke off-road, pakai bannya Shinko ya. Shinko apa nih namanya? Shinko Adventure Trail. Ukuran 110 per 80. Nah, jadi buat teman-teman juga bisa jadi inspirasi nih kalau misalkan teman-teman punya CB 150R gitu kan, pengen dirubah kayak punya Bimo, bisa kayak gini nih. Tinggal pasang upside down CRF dipadukan sama ring Scarlett 19, dan ini masih bisa standar juga, kaliper pun masih standar, cuma diganti nih selang remnya pakai yang braided aja. Dari depan sih itu aja sih sebenarnya, lampu masih standar, sen masih standar. Kalau stang nanti kita bahas nanti. Nah, paling nih kalau bisa lihat udah ada crash bar juga nih. Namanya sering dibawa ke jalur kan, kalau misalkan nggak dikali dengan crash bar, aduh, ini bodi-bodi pasti bakal lecet semua nih. Jadi di sini Bimo custom crash barnya di Secret Garage kalau tahu. Nah, dia modelnya kepisah gitu ya, di atasnya ada, di bawah juga ada, dan ini udah cukup proper juga untuk melindungi. Dan kelihatan ini masih agak mulus sebenarnya, cuma di sini aja nih dipotong. Berarti udah pernah jatuh juga nih. Dan terbukti ini udah aman ya, berarti crash bar-nya ya. Sama juga wajib namanya lampu tambahan. Sini Bimo cuma pasang satu doang, sepasang. Gak nyampe tuh 26 biji kayak kita yang pernah kita bahas itu, ngapain. Sini Bimo pakai HJG yang 3 mata, 30 watt ya.
30 watt berarti totalnya ini 60 watt. Dan ini pasti terang banget sih. Nanti kalau ada footage coba dikasih ya gimana pas malam-malam. Dah, paling teman-teman dari depan itu aja sih modifikasinya. Paling sekarang kita ke belakang nih, ke belakang karena cukup banyak juga modifan kayak di depannya. Oke, kita ke belakang motornya. Oke para touring, sekarang kita bakal bahas bagian belakang dari CB 150R punya Bimo ini. Dan salah satu yang paling ekstrim adalah bagian swing armnya. Bisa dilihat nih teman-teman. Ini swing armnya punya R25 ya, punya R25, dimana emang Bimo sengaja pasang biar ini agak makin molor wheelbase-nya. Dan di sini si Bimo waktu itu ngerubah di bengkel juga cukup terkenal, namanya adalah 902 GRS, itu di Bekasi. Dan kelihatan juga makin lebih keker ya dengan menggunakan si swing arm punya si R25 ini. Dan ini katanya juga PNP juga kok, buktinya bahwa si Bimo juga masih menggunakan shock standar dari si CB 150R ini. Dan yang terakhir, buat di bagian belakang ini yang bawah nih kelihatan yang paling ekstrim adalah peleknya juga. Ya masa kalau depan jadi belakangnya pelek palang kan nggak mungkin juga. Di sini si Bimo pakai pelek jari-jari dari Scarlett, lebarnya 3,5, dipadukan dengan ban yang sama kayak depan adalah Sinco Adventure Trail. Cuma bedanya kalau di belakang dia lebih lebar 130/80. Dan untuk si tromolnya ini sama kayak depan juga, ya pakai VND. Dan untuk bagian cakram sih masih standar aja ya. Masih standar, cakram juga standar, nih kaliper juga standar. Terus kita ke atas dikit. Nah ini namanya motor adventure atau dual purpose. Pas kita menggunakan bag atau menggunakan box untuk membawa barang saat kita bepergian jarak jauh. Bimo di sini gunain bracket yang di custom juga sama kayak crash bar-nya, di mana si Bimo mempercayakan kaum Indra Sekre untuk membuat si top rack dan si side rack-nya ini. Cuman bedanya emang kalau si Bimo ini dia udah bilang kalau dia nggak terlalu suka pakai box, jadi lebih suka pakai side bag. Nanti bisa lihat lah di Instagram juga, emang dia lebih banyak pakai side bag kayak gitu. Emang nggak pernah gagal sih Om Indra sebenarnya kalau mau bikin crash bar sama top rack tuh bagus gitu kualitasnya. Dan untuk bagian belakang, lampu juga standar, stand standar, udah sih sebenarnya. Kalau dari bagian depan tadi emang nggak terlalu banyak, belakang juga cuma itu aja. Karena emang di sini kan modifikasi itu nggak harus melulu banyak dan ribet gitu ya. Yang penting kalau emang modifikasinya udah sesuai dengan apa yang kita mau dan itu proper, yang penting fungsionalnya itu loh, fungsional. Ya udah nggak apa-apa gitu aja. Karena emang ini kan dibuat Bimo konsepnya untuk bisa terabasan lah, ngimbangin, apalagi on tahun kan kebanyakan motor gede tuh. Nah, si Bimo bisa loh ngejar pakai motor ini, dan itu terbukti dengan modifikasi yang cukup simple dan nggak terlalu banyak juga bisa. Yang penting adalah fungsionalnya. Jadi jangan kebanyakan gengsi kalau modifikasi kayak gitu. Oh iya, untuk gear setnya di sini Bimo udah nggak standar juga, dimana dia gear setnya ini menggunakan 1550. Kalau misalnya kita bandingin sama standarnya 1546, ini berarti si Bimo naik 4 mata dari ukuran standarnya. Pasti tahu dong kalau misalkan naik 4 mata, efeknya apa? Efeknya pasti torsinya itu, untuk nyari tarikan awalnya biar lebih enteng. Karena kan ya tadi, ini kan buat dipakai buat masuk jauh dan terabasan kan, jadi sebenarnya naik 4 tuh cukup, jadi nafasnya pendek banget berarti motor ini ya. Itu emang efeknya kan, dulu Pulsar gue pun sebenarnya pas pakai velg NS itu kan naik 3 mata. Itu naik 3 mata aja nafasnya jadi pendek banget, ini berarti lumayan nih nafasnya. Jadi agak lebih pendek, tapi enaknya kalau masuk jauh jadi lebih enteng tarikannya, buat kayak misalkan lagi di tanah nih, terus misalkan bannya slip, dengan gear set segede ini dari 4 mata jadi lebih enak kayaknya tarikannya. Nah, jadi sekarang kita bahas sisi di kokpitnya ini. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Kayak tadi kan di bawah karena dia udah pakai esoknya punya CRF, otomatis si upper clamp ini juga pakai punya CRF juga kayak gitu kan. Makanya dia ada bolongnya, harus tempat kunci nih. Ini jadi tempat buat kabel. Bagus juga jadinya. Jadi rapi kelihatannya. Terus di sini ada biasalah buat pegangan buat windshield-nya. Di sini ada phone holder, dan stangnya udah dirubah, stangnya pakai fat bar punya Expedition. Ini stang langka banget anjir, susah nyarinya. Ini udah luntur nih, bukan warna gunmetal ya, ini sebenarnya pasti awalnya hitam gara-gara kejemur ini, jadi kayak warna-warna gunmetal silver gini. Terus juga di sini handle masih standar, juga di sini gas masih standar, paling cuma penambahan aja nih handguard warna oranye, dan ini babet loh, bener-bener besi, jadi bukan plastik. Jadi kalau nampol spion Avanza, kayaknya spion Avanza-nya mental nih kayaknya nih. Hati-hati teman-teman nih. Di sini juga pakai ini selalu lah ya, ini spion nih udah jadi best seller di anak-anak apapun, pakai punya The Tracker 250 kayak gitu. Jadi kokpit itu begitu aja sih, nggak terlalu banyak. Mungkin sekarang coba kita rasain sih gimana cara naiknya ya. Cara naik, gimana rasanya pas naik motor ini ya. Waduh. Punya kaki gue jinjit coy. Ini emang gue pendek aja sih. Di sini di antara gue sama Zul sama Bimo emang gue yang paling pendek.
Mungkin kalau di Bimo pas ya. Kalau di gue ini udah jenjit balerina nih, udah tinggal ujungnya doang yang nyampe. Tapi kalau dari segi riding positionnya sih, bentar ini kenapa gue jadi ngebelakangin kamera? Nah jadi kalau misalkan dari segi riding position emang lihat lah ya, gue jenjit balerina. Kalau dari sisi riding ininya kayaknya sih enak. Karena ini yang lebih tegak kan, udah ada risernya juga nih dari Expeditionnya, jadi bikin tas stangnya lebih tinggi. Kalau posisi kaki ya standarnya CB lah ya, kayak gini, nggak ada rubahan juga soalnya si Bimo stepnya nggak ganti, handle juga nggak ganti, standar aja. Karena ini yang kerasa berubah adalah posisi riding tangannya lebih tegak. Kalau CB kan emang dasarnya kan sport naked ya, jadi emang itu city bike yang biasa agak sport, jadi emang agak lebih nunduk sedikit sebenarnya. Tapi gara-gara pakai shocknya punya CRF lebih tinggi depannya, ditambah juga pakai ring 19, otomatis depannya jadi makin lebih tinggi kayak gitu. Hah? Gua ngelipet banget. Kaki lu, lu kan tinggi, lu mah galas banget coy. Tadi sama si Zulma, ya dia mah orang tinggi sih, tinggi-tinggi. Kalau gua kan pendek. Kalau gua tingginya cuma 170 pas kok. Kayak gitu. Dan nanti ada footage juga pas di jalan kayak gimana kalau mau lihat kayak gini nih. Nah itu. Paling udah sih itu aja. Sekarang paling kita undang aja si Bimo ya buat bahas-bahas tentang motor ini. Apakah si rangkanya retak, apakah mesinnya kelotok-kelotok. Ya kita tanya lah kenapa dia milih CB untuk motor terabasannya, oke? Enak coy, kayak gini-gini. Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini gue udah bersama Bimo, sang pemilik atau sang pawang dari motor si namanya Leon kalau mau tahu. Jadi nama motornya adalah Leon. Dan kita mau tanya-tanya dulu nih, kenapa sih nih orang kok betah banget bertahan sama CB di saat banyak banget yang ngehujat motor CB loh kalau boleh tahu di Instagram tuh ya nggak? Yoi. Entah klotok-klotok lah, entahlah rangka retak lah. Nah sekarang biar teman-teman yang mungkin pengen ngambil dunia CB atau pengen ngambil motor CB, apalagi kan dengan adanya CB 150X, banyak yang mempertanyakan kekuatan rangka dan mesinnya. Dan kita tahu bahwa CB 150X itu kan sebenarnya basisnya dari motor ini. Sisi sasis sama mesin sama persis kayak gitu. Nah, nanti aja ya CB 150X itu video yang lain. Sekarang kita bahas si motor ini dulu nih. Oke, Bim. Kita kenal nih dari touring nih. Siap. Ini kita mau tanya-tanya dulu nih, kenapa dulu akhirnya memilih hati untuk di CB dan suka dunia motoran tuh terabasan dari kapan tuh kalau boleh tahu tuh? Oke. Ntar dulu jangan jawab. Ntar ada anak terabas lewat ngeng. Lanjut. Oke, jadi ini gue ngangkat motor ini di tahun 2017, yang artinya ini motor CB versi 2. Kenapa gue milih CB ya dulu seneng touring, jadi nyari sport naked lah, basicnya dari situ. Oh, berarti emang suka touring dari dulu? Touring tuh suka, touring udah sering, udah lumayan lah, seneng sama touring. Habis itu lambat laun bosen, cuma touring-touring aja, tapi nggak melakukan experience yang baru. Karena di situ ngelihat teman-teman kok ada belusukan, teman-teman Nusantara Ride, teman-teman dari Indonesia Ride Adventure itu suka namanya belusukan masuk-masuk hutan gitu. Nah itulah timbul rasa penasaran. Nah alhasil karena motor gue basicnya CB, jadi apa yang gue punya ya gue lakukan modifikasi. Gitu. Itu selanjutnya karena bagaimana cara modifikasinya supaya proper dan aman dalam berkendara di gravel, di tanah. Lakukan modifikasi yang tadi sudah dibahas sama Mimin, seperti itu. Mantap. Jadi emang suka touring dari dulu dan karena pengen mencoba experience yang baru ya, karena emang rasanya main di tanah tuh emang selalu menyenangkan ya, daripada buat teman-teman gitu kan yang suka ngebut di aspal bisa membahayakan orang lain. Ya kita ngebut di tanah aja lah. Ngebut di tanah paling membahayakan diri kita sendiri aja paling. Ngebut di tanah jatuh, foto lucu deh situ kan. Jadinya borok. Astagfirullah, jangan gitu. Astagfirullah. Oke, terus yang kedua nih, kalau gue bertanya-tanya, pernah ngalamin kendala nggak sama kayak pengguna-pengguna CB yang lain? Kan kalau ya tau lah dihujat otomotif atau dihujat akun-akun lain kan, wah angkanya retak nih. Kalau nggak mesinnya kotok-kotok nih. Selama 4 tahun ngerawat Leon ini pernah nggak timbul masalah kayak gitu? Masalah sih pertama yang paling eksis itu dari rangka frame patah. Nah itu sih alhamdulillah Leon selama ini belum mengalami kendala rangka patah. Kemudian dari klotok-klotok tensionernya. Tensionernya kadang netizen banyak, alah motor klotok-klotok. Nah itu selama ini yang gua lakukan di Leon atau CB ini perawatan rutin, 2000 kilo udah ganti oli, nggak ada yang lain-lain. Habis itu kemudian komstir. Teman-teman CB banyak yang komstirnya kalau masuk jalan atau touring baru ganti aja udah rusak lagi. Nah kalau mau jalan yang sedikit lucu-lucuan terabas semi-semi atau dual purpose, wajib yang namanya ganti komstir bambu. Seperti itu sih teman-teman. Nah kalau gearset berisik juga nggak nih? Kan kalau gearset kan berisik banget tuh kalau di jalan tuh. Iya tuh, kalau CB standar dari bawaan ahasnya sih sepengalaman gue
emang udah berisik ya, apalagi kalau udah kering. Pengalaman perjalanan juga 4.000 kilo atau 2.000 kilo aja udah krecek-krecek, klotok-klotok, longgar segala macam. Nah kalau di Lion, karena dengar suara kayak gitu, gue coba ganti aftermarket apapun sih mereknya itu udah menjawab untuk berarti solusinya hilang, adalah ganti gear set yang aftermarket ya. Iya, bawaannya. apa aja lah. Karena emang tadi kan kalau udah gue jelasin gear setnya udah ganti ya, udah di naik 4 mata malah, naik 4 mata kayak gitu. 4 mata, iya. Nah oke, terakhir nih Bim, paling jauh nih kemana nih sama Lion nih? Udah bersama Lion nih? Lion sih sebenarnya perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah udah pernah. Ke Jawa Timur belum, tapi ke Flores sudah. Lah kan ngelewatin Jawa Timur. Itu waktu itu gue Cuma lewat towing. Oh, Gue towing langsung tuh. Jadi motornya udah menjelajah Jakarta, Bali, Lombok, sampai Flores, tapi orangnya belum. Insya Allah lah, semoga kesampaian untuk touring keliling Indonesia. Ya? Sumatera baru nyampe Lampung. Karena Lampung nggak emang kayak, rasanya kayak ke Jogja sih soalnya. Iya, betul waktunya. Nyebrang pulau tapi singkat lah waktunya. Berasa jauhnya dapat. Iya, udah nyebrang pulau lah, udah nyebrang. Siap. Oke nih Bim, paling terakhir lagi nih buat teman-teman yang pengen beli gitu, yang belum yakin CB, mau beli CB apa aja sih yang perhatiin supaya oke deh gue ambil CB deh gitu, apa aja yang perhatiin tuh? Yang harus diperhatikan dalam melakukan modifikasi, pasti teman-teman dari Ayo Touring sendiri pasti beli motor hampir mau namanya modif. Pasti. Apalagi touring. Kalau touring itu harus pakai umumnya crash bar. Yang harus diperhatikan adalah supaya frame tidak patah, yang isunya mudah banget patah, yaitu ada di pengencangan baut yang ada di crash bar. Itu harus diperhatikan torsi atau kekencangannya. Karena kalau tidak kencang, getaran dari mesin itu akan tertumpu ke titik yang terdapat ada crash barnya. Jadi harus diperhatikan tuh, itu kalau mau ngambil dari CB. Selanjutnya perawatan rutin aja, 2000 kilo udah ganti oli, selebihnya insya Allah udah aman lah. Aman lah ya. Jadi emang pokoknya kalau masalah frame retak kan, kalau kemarin juga Honda juga udah bikin video kan, emang gara-gara torsi baut dimana. Nah kan ya, dikarenakan teman-teman yang suka memodif, menambahkan lagi bagian sini ada bracketnya, tapi tidak dipikirkan torsinya, pengencangan bautnya. Nah, jadi kalau pengencangan bautnya tidak disesuaikan lagi sesuai dengan torsinya, maka getaran mesin akan tambah besar. Ya kan, besarnya itu bisa mengakibatkan frame patah. Nah itu dia, kalau nggak terlalu kencang atau terlalu longgar malah bahaya jadinya. Terlalu kencang malah jadinya mesin nggak ada fleksibelnya, kalau terlalu longgar ya malah getar banget jadi mesinnya gitu kan. Disitulah. Efeknya jadi ya biasanya sih di sini nih, di sini suka retak, orang-orang di sini retak. Maka dari itu kalau dari Hondanya bilang nih, bukan gue yang bilang nih, Hondanya bilang kalau bisa setiap ada modifikasi di airboat ini itu pakai torsi. Dan itu sebenarnya torsinya berapa udah dijelasin semua kalau nggak salah di buku manualnya ya, udah ada ya, lengkap semuanya kayak gitu paling. Oke Bim, thank you banget nih udah dikasih kesempatan buat nge-review Lion. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sekarang lagi megang CB atau lagi pengen nih kan nanti kan meyakinkan diri untuk beli CB 150X. Nah ini motor ini udah dibawa sama dia, ajut-ajutan segala macam tuh, lihat tuh masih aman, rangka masih udah aman. Dibawa kan? Jalur yang bejat dah pokoknya. Jalur bejat dan speednya juga nggak pelan kan. Nah, itu. Karena kalian emang ini proper. Di Instagram ya. Nah, nanti bisa lihat lagi di video-videonya nih. Karena pertama, karena dia body fit itu proper dan fungsional, dibantu sama shocknya yang udah USD, terus juga pengencangan bautnya juga diperhatikan. Ya pokoknya intinya kalau kalian modifikasi harus pentingin yang namanya fungsional dulu baru gaya, oke? Paling mungkin itu aja Bim ya, thank you banget. Udah bisa kita review motornya. Siap. Paling itu aja, sekian buat video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan komen kalau misalkan kalian pengen kita nge-review motor apa lagi. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya ada di sini, Bimo. Dan juga di grup YouTube juga ya. Iya, The Beam Story. The Beam Story. The Beam Nah, itu Story. bisa di subscribe juga. Oke, sekian buat video kali ini dan Ayo Touring.